Junior, kataku, jika kamu bisa melarikan diri dari lelaki tua itu hari ini, maka lelaki tua itu tidak perlu tampil di depan umum di 10.000 benua. Pada saat yang sama, cibiran terdengar di atas langit, dan ada sedikit kemarahan dalam suaranya. Jelas, serangan yang awalnya mengira Qin Yichen dapat dengan mudah dibunuh akan dieksploitasi oleh yang terakhir. Jika bukan karena dia menyelidiki kebenaran, saya khawatir dia akan melarikan diri. Dia adalah raksasa yang mempertahankan garis pertahanan terakhir ini. Karena dia adalah keluarga Lang Angin, baik dalam kecepatan maupun kekuatan serangan adalah raksasa dari tipe paling puncak. Jika dia dilarikan oleh junior ini, maka dia akan benar-benar dipermalukan di rumah. Nak, mari kita mati. Dengan suara minuman yang keras, sayap raksasa itu bergetar. Untuk sementara, antara langit dan bumi dipenuhi gelombang tajam. Melihat tornado biru yang secara bertahap mengembun di belakang ayam raksasa itu, Rao adalah kulit Qin Yichen dan menjadi sedikit jelek. Meskipun dia dilindungi oleh 10.000 hal yang menentang surga, jika dia terlibat dalam tornado biru ini, bahkan jika dia dapat menyelamatkan hidupnya, saya khawatir itu tidak dapat dihindari. Tidak bisa terlibat dalam hal ini. Mata Qin Yichen sedikit memadat, dan pikirannya bergerak, dan bentuk tubuhnya tiba-tiba muncul di luar 1000 kaki. Setelah itu, bentuk tubuhnya tidak berhenti. Dalam sekejap, muncul kembali di langit di kejauhan. Jangan membuat perjuangan yang tidak perlu dan nikmati hadiah yang telah aku siapkan untukmu. Namun, tidak peduli seberapa putus asa Qin Yichen melarikan diri, raksasa itu seperti hantu, tergantung dari jarak 100 zang di belakangnya, tanpa ditarik dalam satu langkah pun. Dengan suaranya yang jatuh, tornado biru membumbung tinggi ke langit, seolah-olah langit pecah. Antara langit dan bumi dipenuhi badai yang dapat dengan mudah merobek rumah kekuatan suci. Pada saat ini, perasaan sangat berbahaya juga muncul dari lubuk hati Qin Yichen. Ketika dia akan terus menggunakan 10.000 baju besi untuk melarikan diri, dia tiba-tiba menemukan bahwa di bawah badai ini, kekuatan rohnya tidak dapat menembus. Teleportasinya bergantung pada formasi 10.000 God Armor Legging. Jika dia tidak bisa menggunakan kekuatan roh untuk membentuk formula yang koheren di kejauhan, dia tidak bisa menggunakan teleportasi. Law Force, apakah ini hal yang menakutkan? Saat ini, kulit Qin Yichen juga menjadi jelek. Segera, dia memacu tubuh tertinggi hingga ekstrim, dengan sinar cahaya keemasan yang tidak bisa dihancurkan bersinar di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, bersamaan dengan detak jantungnya, jalur energi merah juga mengalir dengan aliran darah di antara 4 anggota tubuhnya. Namun, meski begitu, melihat tornado biru yang diselimuti, Qin Yichen masih memiliki kegelisahan yang kuat di hatinya. Dia tahu bahwa saya takut dia akan mendorong semua pertahanan ke ekstrim, dan dia tidak akan bisa menahan serangan raksasa-raksasa menggunakan Law Force, kecuali dia menggunakan roh bela diri naga sejati. Namun, menggunakan roh bela diri naga sejati di sini, begitu berita menyebar. Saya khawatir ini juga akan mendorong ras manusia ke atas titik puncak. Banyak kekuatan tahu bahwa Master Istana Tua ras manusia sudah tua, dan batas waktunya tidak jauh. Mereka tidak akan pernah duduk diam dengan menonton Human Rache muncul lagi, seperti iblis seperti Great Saiyan. Meskipun identitas Qin Yichen sekarang diumumkan oleh Yao Ji, untuk tingkat identitas ini, hanya ada sedikit orang yang percaya, dan lebih banyak kekuatan. Mereka telah memilih untuk menunggu dan melihat. Lagi pula, Qin Yichen juga memiliki lapisan ras tingkat dewa. Dengan yang satu ini, kekuatan ras manapun takut digunakan sebagai senjata. Setelah memprovokasi ras tingkat dewa, kemarahan semacam itu bukan untuk semua orang. Mengerti. Namun, saat ini, tembakan raksasa terhadap Qin Yichen ini harus mempercayai apa yang dia katakan untuk membayar obatnya, dan tembakan ini tidak memiliki arti sedikit pun untuk tetap hidup. Dan hanya dalam keputusasaan Qin Yichen, badai asli antara langit dan bumi berhenti tiba-tiba pada saat ini, dan energi pedang yang tajam naik dari langit di belakang Qin Yichen. Ras mana yang berani kurang ajar di lokasi ras manusia saya? Pada saat yang sama, suara kemarahan dan minuman keras, seperti badai, bergema di atas langit. Dengan munculnya suara ini, niat pedang tajam memenuhi sisi antara langit dan bumi ini. Tornado biru ternyata seolah-olah telah dipotong oleh pedang raksasa yang tak terlihat. Raksasa ras manusia. Mendengar suara ini, tampang raksasa yang mengejar Qin Yichen menjadi sedikit jelek. Jenis niat pedang yang diisi antara langit dan bumi mengingatkannya terus-menerus bahwa begitu niat pedang semacam ini meletus, bahkan dia, itu akan menjadi 10.000 poin. Ras manusia, ini masih wilayah biawak pasir. Kamu sangat ikut campur, itu terlalu lebar. Kulit kormoran raksasa itu sedikit memadat, dan suara minum yang dalam keluar dari mulutnya. Dan saat suaranya jatuh, aliran cahaya hampir melintas di langit seperti kilat. Saya melihat bahwa dalam aliran cahaya, ada pedang panjang berwarna putih, dan kekuatan yang kuat terus berayun darinya. Pada pedang panjang ini, siluet yang agak tua berdiri, dan niat pedang besar yang memenuhi seluruh langit dan bumi tampaknya berasal dari siluet yang agak tua itu. Leluhur tua Jian Yu. Melihat siluet ini,
Mata Qin Yichen juga sedikit terpana, dan dia diam-diam menghela nafas. Ternyata itu anggota keluarga elang terbang. Buka matamu lebar-lebar untuk melihat dengan jelas bahwa tempat ini telah memasuki wilayah kita. Siluet itu datang tepat di depan Qin Yichen, berteriak dari jauh dengan burung hantu raksasa itu. Di antara ras manusia, selain Master Istana Lama, yang paling kuat haruslah leluhur tua Jian Yu, Guang Han, dan Tian Wu, dan mereka masing-masing mewarisi keterampilan leluhur tua Hong Jun. Bahkan dibandingkan dengan beberapa raksasa ras puncak, mereka tidak kalah. Oleh karena itu, bahkan di hadapan tuan raksasa ini, kata-kata leluhur tua Jian Yu tidak disembunyikan. Bahkan niat kata yang mengerikan itu seperti memberitahu tuan raksasa itu, selama pikirannya bergerak, itu akan berubah. Energi pedang tanpa benteng yang tidak dapat diatasi adalah kejutan umum. Ayam raksasa itu melirik ke bawah, tetapi di mana dia membedakan persimpangan kadal Qingsha dan ras manusia? Junior itu telah menyinggung penatua yang dibius. Jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah, Anda masih ingin memberikannya kepada saya. Di hadapan leluhur tua Jian Yu, alisnya tidak bisa menahan cemberut, berteriak dengan suara yang dalam. HMPH, teman kecil Qin adalah tamu terhormat klan saya, bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda?